Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Aziz dalam praktikum Farmastika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan krim, pasta, dan salep. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang krim. Apa yang dimaksud dengan krim? Krim adalah sediaan setengah padat yang berupa emulsi kental yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Selanjutnya ada alat-alatnya. Yang pertama ada alat timbang, lalu ada spatula, terus ada gelas ukur, pipet tetes, ada stemper, mortir, penanganas air, dan cawan atau porselen. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada selanai sebanyak 2,2 gram, cara alba sebanyak 1,1 gram, lalu ada selanai sebanyak 2,2 gram, oleum sesami sebanyak 10 gram, dan juga aquades sebanyak 20 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja pembuatan krim. Pertama-tama kita masukkan sera alba, cetaseum, dan adep selanai ke dalam cawan porselen. Lalu panaskan dalam penangas air. Dan sambil diaduk, pengadukan dilakukan untuk mempercepat pelelehan. Terus masukkan dalam mortir dan aduk dan tambahkan oleum sesami beberapa tetes. Lalu aduk sampai homogen. Tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Aduk dan tambahkan sisa aquades serta oleum sesami, gerus sampai homogen. Lalu pindah dalam pot salep dan beri etiket berwarna biru. Tulis untuk pemakaian luar. Di sini saya mengambil contoh krim bernama Miconazole Methylcrete seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan ke dalam pot krim. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik lip seperti ini dan beri etiket berwarna biru. Masukkan seperti ini, dimasukkan seperti ini. Lalu tulis kopi resep. Ini untuk skala resep dari pembuatan krim. Nah, saya akan menjelaskan tentang penimbangan bahan. Yang pertama saya akan menimbang tentang sera alba. Dengan 5% sendiri adalah jumlah yang diminta dalam resep, lalu dikali dengan 20 gram. 20 gram sendiri adalah resep yang diminta. Nah, selanjutnya 5% dari 20 gram itu sebanyak 1 gram, lalu ditambah dengan 10%. 10% itu sendiri adalah bobot agar mengantisipasi kekurangan bahan yang biasanya terdapat ketinggalan dalam mortir gitu lah. Lalu jumlahnya adalah 1,1 gram. Lalu selanjutnya ada cetaseum 10% kali 20 gram, tambah seperti sebelumnya 10%. Selanjutnya lalu ada adep selanai sama 10% kali 20 gram, sama seperti sebelumnya 10% 2 gram. Lalu ada sesami 50% kali 20 gram, 10 gram. Dan yang terakhir adalah aquades 20% kali 20 gram, 4 gram. Langsung dengan 4 ml seperti itu. Selanjutnya saya akan menghitung penimbangan bahan. Yang pertama ada sera alba sebanyak 1,1 gram, lalu ada cetaseum sebanyak 2,2 gram ditimbang, lalu ada selanai sebanyak 2,2 gram, oleum sesami sebanyak 10 gram, dan yang terakhir adalah aquades sebanyak 4 ml. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sediaan salep. Apa yang dimaksud dengan salep? Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Adapun alat dan bahan. Yang pertama ada alat.
yaitu ada ayakan, timbangan, tisu, lap, sendok, spatula, anak timbang, kertas perkamen, dan mortir dan stemper. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada vaselin alba, asam salisilat, dan sulfur PP. Menjelaskan tentang cara kerja pembuatan salep. Yang pertama adalah timbang asam salisilat sebanyak 220 mg, lalu ayak sulfur PP. Tujuan pengayakan yaitu memisahkan partikel sesuai ukuran partikel. Lalu sulfur yang telah diayak dipindah ke kertas perkamen. Lalu ditimbang sebanyak 440 mg, bobot disesuaikan hingga setara. Lalu timbang vaselin album sebanyak 9,25 gram. Lalu campur bahan yang telah ditimbang, lalu masukkan asam salisilat, kemudian tambah alkohol sebanyak 3-5 tetes. Masukkan sebagian vaselin album hingga homogen. Lalu masukkan sulfur sedikit demi sedikit. Sembari diaduk hingga homogen, masukkan juga vaselin album dan aduk homogen. Setelah campuran homogen, lalu masukkan ke pot sediaan, lalu beri etiket berwarna biru karena pemakaian ukuran. Untuk salep kali ini, saya menggunakan contoh salep bernama Pagoda Salep seperti ini. Selanjutnya saya akan memindahkannya ke dalam pot salep. Seperti ini. Saya sudah menaruh ke dalam pot salep seperti ini. Lalu jangan lupa kita beri etiket berwarna biru seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Di sini saya akan menuliskan salinan resep karena pasien meminta. Lalu beri etiket berwarna biru, lalu etiket dan pot salep kita masukkan ke dalam plastik lid seperti ini. Seperti ini. Akan menjelaskan tentang perhitungan bahan. Yang pertama ada asam salisilat. Itu 30 gram bagi 10 gram kali 200 gram kali setengah, yang dimana 30 gram sendiri itu adalah resep yang diminta dalam pembuatan salep. Lalu ada 10 gram yaitu adalah vaselin album dalam resep standar, dan dikali 200 yaitu asid salisik dalam resep standar, lalu dikali dengan setengah karena ada tulisan da indi medio dalam resep. Selanjutnya, jangan lupa untuk menambah 10% karena antisipasi kehilangan bobot. 0,33 gram. Selanjutnya ada sulfur, ya sama seperti sebelumnya. 400. Lalu kita jumlahkan bahan yang ditimbang. Itu ada asam salisilat tambah sulfur tambah vaselin, dimana jumlahkan bahan yang ditimbang yaitu ada asam salisilat, sulfur, dan vaselin album. Ada 15,4 gram, 16, dan totalnya ada 16,39 gram. Itu total bahan terdapat dalam resep. Selanjutnya kita akan penimbangan bahan. Ada asam salisilat
sebanyak 0,3 gram. Lalu ada sulfur 0,06 gram dan vaselin album sebanyak 15 ml. Menjelaskan tentang sediaan pasta. Apa yang dimaksud dengan pasta? Pasta adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Lalu ada alat yang digunakan dalam pembuatan pasta, yaitu ada timbangan, cawan porselen, mortir, spatula, alat timbang, ayakan 100 mesh, dan lap atau tisu. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama adalah vaselin flava sebanyak 5,28 gram, amilon tritisi sebanyak 2,5 gram, asam salisilat sebanyak 200 mg, dan zinc dioxide yang sudah diayak sebanyak 2,5 gram. Cara kerja dalam pembuatan pasta yaitu yang pertama masukkan asam salisilat ke dalam mortir, lalu tambahkan beberapa tetes alkohol, gerus hingga homogen, lalu tambahkan sedikit amilon tritisi, gerus homogen, lalu tambahkan zinc dioxide yang sudah diayak ke dalam mortir dan gerus sampai homogen. Tambahkan sisa amilon tritisi gerus hingga homogen, lalu masukin vaselin flava ke dalam cawan porselen, lalu lelehkan di perangas air. Setelah vaselin flava leleh, masukkan ke dalam mortir, lalu gerus hingga homogen. Setelah didapat konsistensi yang sesuai, masukkan ke dalam pot dan beretiket berwarna biru. Percobaan praktikum pasta, saya menggunakan pasta gigi Pepsodent. Dan lalu kita masukkan saja ke dalam pot. Seperti ini tertutup. Saya akan membuat salinan resep karena pasien meminta. Dokter Rahmawati. Nama pasien adalah Kurnia Wulandari yang berumur 19 tahun. Buatannya tanggal ini. Alamatnya yaitu dengan Jalan Kabar 011. Kopi resep pasta zinc bebannya 5/10 S E D D O E D lalu sini dan seperti ini. Jelaskan tentang perhitungan bahan. Yang pertama ada acidisalicylum sebanyak 2 gram dalam resep standar dan 10 gram dalam resep yang minta. Lalu ditambah dengan 10%. Ada antisipasi kekurangan bobot sehingga 0,2 tambah 0,2 sebanyak 0,22 gram. Lalu ada zinc dioxide sebanyak 5/10, sama seperti tadi caranya. Tambah kali 2,5 sebanyak 2,5 tambah 2,75 gram. Lalu ada amilon tritisi 25/10 tambah 10% kali 0,2 sebanyak flavo 8/10 tambah 4,8 tambah 0,48 5,28. Lalu ada penimbangan bahan. Yang pertama ada salisitum sebanyak 0,22 gram, lalu ada zinc dioxide sebanyak 2,75 gram, ada amilon tritisi sebanyak 2,75 gram, dan yang terakhir ada vaselin flava sebanyak 5,28 gram.